Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-6. Selalu kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini, pada detik ini, sampai saat ini gitu kan, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu, dan yang paling penting adalah nikmat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kedua kalinya sholawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yaitu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Sebelumnya, kami sampaikan memakai buku Minhajul Muslim. Ini ada beberapa hal yang ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama adalah qiyamul lail. Ada beberapa pertanyaan dalam masyarakat kita. Biasanya kalau kita sudah melakukan sholat tarawih atau qiyamul lail, bolehkah kita melakukan sholat tahajud? Maka jawabannya adalah boleh, selama dijeda dengan tidur. Jadi setelah isya kita melakukan tarawih bersama-sama di masjid, nah kemudian kita istirahat, kita tidur, nah baru kita melakukan sholat tahajud. Terus kemudian apakah harus menggunakan witir kembali? Maka jawabannya adalah tidak perlu, karena di sholat tarawih tadi kita sudah melakukan sholat witir. Tapi kalau di sholat tarawih tadi atau qiyamul lail yang pertama tadi, ya sholat yang pertama tadi kita tidak melakukan witir, maka setelah tahajud harus ditutup atau disunahkan untuk ditutup dengan witir, seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan ibadah qiyamul lail pada bulan suci Ramadan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, maka sangat merugi bagi orang-orang yang tidak melakukan qiyamul lail atau tarawih di bulan suci Ramadan ini. Nabi Muhammad sendiri sangat menganjurkan kepada sahabatnya, keluarga-keluarganya, anak-anaknya, bahkan 10 malam terakhir itu Nabi Muhammad selalu membangunkan anak-anak serta istrinya untuk melakukan qiyamul lail karena manfaatnya sangat besar. Yuk kita semua jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini. Oke, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Nah, adik-adik semua yang anak IPM, adik-adik IPM sudah sampai sejauh mana kita membaca Al-Quran pada Ramadan yang ke-6 ini? Apakah kita sudah mencapai batas minimal yaitu 6 juz atau 3 juz atau 5 juz? Nah, coba kita pertanyakan dalam diri kita sendiri, kita sudah sampai mana? Nah, setelah itu kita evaluasi lagi. Nah, pada bulan suci Ramadan ini sangat dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau bisa jangan sampai hanya satu kali khatam 30 juz dalam kita membaca Al-Quran. Itu adalah yang paling minimal. Kemudian kalau bisa yang sangat lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, ya seperti para ulama dan para sahabat Nabi, bahkan Nabi Muhammad sendiri ya, ketika bulan suci Ramadan ini bacaan Al-Qurannya ditambah dan ditambah. Nah, pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah disampaikan seperti ini, yang artinya diriwayatkan oleh Ahmad nomor 6589, yang artinya adalah puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rob, aku menahannya dari makan dan minum pada siang hari." Dan Al-Quran berkata, "Wahai Rob, aku menahannya dari tidur pada malam hari, maka izinkan kami memberikan syafaat kepadanya." Adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merugi orang yang membaca Al-Quran,
menyesal oleh membaca Al-Quran. Bahkan akan kita menyesal ketika kita tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada kita. Puasa berkata, "Ya Rob, aku menahannya dari makan dan minum di siang hari." Kemudian Al-Quran berkata, "Ya Rob, aku menahannya dari tidur di malam hari. Maka izinkanlah kami memberikan syafaat kepadanya." Nah, kelak di hari kiamat Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, kalau kita rajin membacanya, maka syafaatnya pun juga akan hadir dengan lebih banyak dan lebih baik kepada kita, seperti itu. Jadi jangan sampai kita merugi ya di bulan suci Ramadan. Kita hanya sampai 1 juz ataupun 3 juz, tetapi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa lebih dari 1 kali khatam dalam kita 1 bulan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian membaca Al-Quran ini juga sangat bermanfaat ya, daripada kita bermain HP, bermain hal-hal yang tidak penting ataupun nonton TV.